Sekarang konotasi oplos yang ada di kita itu kan bensin campur cai gitu. Negatif gitu Kang ya. Ya. Oplos itu kan pembicaranya negatif Kang. Ya. Jadi ini bukan oplos. Ini adalah blending. Nggak tahu dioplos dengan apa gitu. Itu yang diterima oleh masyarakat. Di sana itu jadi memblending. Yang terjadi adalah permainan harga. Mereka sebagai importir, dia permainan harga di sini ya. Ini yang menjadi permasalahan kemarin. Istilah oplos ini kita harus paham dulu. Oplos itu menurunkan kualitas. Kalau blending itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kepercayaan pemerintah karena konotasi tadi kata-kata oplos Kang. Jadi negatif. Percaya ya. Kepercayaan itu berpindah. Ya, masyarakat lebih memilih yang swasta yang Betul. Dipikirnya aman. Ngapain beli yang Pertamina meskipun beli Pertamax gitu ya. Iya. Dan itu Pertamaxnya oplosan. Gitu kan. Iya, makanya itu kan jadi masalah bicara perkataan oplosan ini yang jadi. Dan itu menyebabkan orang lari ke perusahaan swasta. Mereka datang ke pemerintah bulan Juni dikirim surat dan hadir minta untuk penambahan kuota selama 3-4 bulan ke depan setelah Agustus. Biofuel ini menggunakan etanol ini bagus untuk mengurangi juga kita karbon kan Kang. Ya. Nah biofuel ini diproduksi oleh Pertamina dengan base oil yang dia beli juga dari luar itu menggunakan ada unsur etanolnya. Ini yang mereka sebetulnya tidak sesuai dengan standarnya si swasta. Bukan jelek Kang ini. Lah orang dagang masa nggak mau untung Mas? Gitu kan? Iya, kalau dari Pertamina mungkin ada proses lagi. Dari Pertamina dia beli dari Pertamina, ada biaya lagi. Ada biaya lagi peningkatan, akhirnya jual ke swastanya Ya, naik. Swasta jual ke masyarakat bisa naik. Kalau ini naik Kang, yang dirugikan siapa? Ya masyarakat lagi. Ya ngikutin kan harga itu. Iya ngapain gitu, balik aja ke asal. Hanya 3 bulan kok. Ngapain bikin pusing gitu ya, bikin pusing. Ngasih Pertamina kerjaan baru. Iya. Suplai ke swasta gitu kan. Saya tidak mau mengandai-andai Kang, tapi kita harus betul-betul mencari titik masalahnya ada di mana. Tercampur bensin itu ada di mana? Apakah di mobilnya, apa di SPBU-nya, atau di eceran? Kita nggak tahu. Dan Pertamina tidak bertanggung jawab kalau sampai udah di eceran Kang. Udah pemerintah ngapain untuk mempersulit ini, bantulah swasta ini untuk bisa impor. Ya kalau saya lihat tinggal sebulan lagi dia bisa jualan, ya sudah nggak apa-apa biar masyarakat juga terobati. BBM-nya ada, gitu kan? Nggak usah dipersulit deh. Oh, pemerintah nggak mau ngasih kuota impor. Kuota impor, silakan kamu beli sama. Pak Bahlil nggak mau ngasih kuota impor. Ya, saya bisa dibilang SDM lah dulu ya, SDM. Ya Pak Bahlil kan. Ya. Kenapa dia nggak mau ngasih kuota impor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Perspektif. Hari ini kita dihadapkan sebuah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar yang diproduksi oleh Pertamina. Penting membahas ini karena ketidakpercayaan masyarakat ini tentu akan berdampak. Dan kita mesti berpikir kritis, apa dibalik narasi BBM oplosan, apa dibalik narasi kekurangan kuota, apa dibalik narasi soal campuran etanol yang digiring bahwa itu menjadikan produk BBM yang dihasilkan oleh Pertamina ini tidak berkualitas. Tentu ini oplosan BBM atau oplosan narasi tentang BBM. Banyak orang yang patut dicurigai, banyak orang yang terlibat, banyak pihak yang berkepentingan dengan narasi yang dikembangkan hari ini. Untuk meluruskannya kita akan berbincang langsung dengan Kang Doni Mariadi Ukon. Beliau adalah pimpinan Komisi 12 DPR RI. Terima kasih Kang. Siap Kang. Ini gimana nih? Yang dioplos itu narasinya atau benar-benar BBM-nya oplosan? Jadi terima kasih Kang. Saya sudah diajak ke diskusi untuk pembahasan ini. Saya lebih ingin menjelaskan supaya masyarakat paham sebetulnya posisi dari cerita ini seperti apa Kang. Ya. Karena kalau lihat dari pemberitaan atau media yang menyampaikan ini jadi masyarakat dibikin bingung.
Ya, masyarakat resah lah. Resah dengan situasi ini apa sih, ada apa sebenarnya. Jadi saya mesti cerita dari urunannya rada panjang sedikit, Kang. Jadi kejadian yang terjadi dari mulai kebutuhan BBM kita lah. Kita berjalan selama ini. Nah itu kan ada proses penjualan dengan standarisasi oktan. Dari oktan 90, 92, 94, 98. Itu adalah oktan yang standar yang dibutuhkan untuk penjualan BBM ini yang dimiliki oleh Pertamina. Nah ini panjang ceritanya karena pemerintah kita itu punya crude oil itu bahan dasar BBM itu hanya sekitar 600.000 barel per hari. Sementara kebutuhan kita itu kurang lebih 1,3 sampai 1,5 juta barel per hari. Kita masih import. Yang diimport itu adalah crude oilnya dan juga yang diimport itu adalah produknya, kan. Ya. BBM jadi. Jadi BBM jadi juga impor, bahan mentah juga impor. Ya. Nah BBM jadi itu yang diimport adalah yang dinamakan dengan base oil tadi, Kang. Ya. Nah ini diimport masuk ke Indonesia. Kalau yang crude oilnya langsung ke kilang. Kita kilang ada beberapa. Ada kilang yang di paling dari ujung Sumatera itu kita ada di Dumai. Kemudian ada di Palembang. Kemudian ada di Cilacap. Ada di Balongan. Balikpapan dan terakhir yang paling kecil ada di Kasim di Papua. Nah mereka ini semua memproduksi BBM. Dengan crude yang ada dari kita punya sendiri. Dan ada juga yang diimpor. Nah, kemudian dengan produk, yang produk itu masuknya ke depo-depo, Kang. Yang paling besar itu ada depo yang di Merak gitu, Kang. Yang dimiliki yang kemarin ribut mengenai Pak Riza Khalid itu. Nah, si base oil yang ada di depo di Merak ini itu kan dengan berbagai bentuk macam oktan. Nah inilah di blending kan. Ya. Di blending untuk menemukan oktan. Kan ada yang diimpor dengan base oil, kemudian dengan dicampur dengan aditif untuk pencapaian oktannya tadi, kemudian di blending di situ. Nah ini dicampur di situ untuk menemukan level oktannya. Jadi proses blending itu tidak sama dengan oplos. Tidak. Kenapa? Sekarang konotasi oplos yang ada di kita itu kan bensin campur cair gitu. Negatif gitu, Kang ya. Ya. Oplos itu kan pembicaranya negatif, Kang. Ya. Bahasa oplos itu negatif. Jadi ini bukan oplos. Ini adalah blending. Di mix. Ya, proses ya. Ya, proses untuk menemukan menemukan standarisasi oktan itu sendiri. Nah, sekarang kan narasinya BBM-nya dioplos untuk mencari keuntungan lebih, sehingga ditemukan kerugian negara kan gitu. Nggak tahu dioplos dengan apa gitu. Itu yang diterima oleh masyarakat. Di sana itu jadi memblending. Yang terjadi adalah permainan harga. Mereka sebagai importir, dia permainan harga di sini ya. Ini yang menjadi permasalahan kemarin. Ya. Blending itu kalau di minuman atau apa ya, ngeblend gitu. Iya. Kayak kopi gitu ya. Kopi tambahin susu, gitu. Kan lebih menambahkan nikmatnya si kopi ini. Ya. Bukan sama oplos gitu. Bukan dioplos. Bukan untuk, kalau dioplos itu kan istilah oplos ini kita harus paham dulu. Oplos itu menurunkan kualitas kan. Ya. Kalau blending itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah ini yang pemahaman ini mungkin kita harus masyarakat harus jelas. Nah kejadian yang kemarin itu ini satu cerita, Kang ya. Nah cerita berikutnya adalah bensin kita itu ada bensin yang PSO, ada yang bensin non PSO. Ada yang subsidi, ada non PSO subsidi. itu adalah BBM yang bersubsidi. Ya. Kalau yang PSO adalah BBM yang tidak bersubsidi. Okay. Pertalite lah ya. Pertalite dan diesel yang subsidi ya. Ya. Pemerintah menerapkan karena
pemakai bensin bersubsidi ini tidak tepat sasaran. Oke. Banyak pemain di sini yang nyampur, bukan nyampur, yang beli BBM bermain dengan SPBU, Kejerigen. lebih banyak Dijual segala ke macam pabrik dijual gitu. jual ke pabrik dan harga lebih murah, dan harga akan lebih mahal. Ya. Dengan menggunakan BBM bersubsidi. Nah, untuk tepat sasaran, makanya pemerintah bersama Pertamina mengeluarkan sistem barcode. Dan itu berhasil? Dibilang berhasil betul, belum, Kang. Belum. Tapi sudah berjalan. Nah, dari BBM bersubsidi menggunakan ini, akhirnya orang tidak bisa membeli. Tidak serampangan lah ya. Ya, tidak bisa dengan literisasi yang tinggi. Dibatasi. Sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya. Kalau mobil paling 40-60 Ya. liter lah ya. Itu dengan menggunakan barcode. Yang akhirnya ini kan berjalan. Yang akhirnya mereka bergeser ke bensin non-subsidi. Oke. Nah, bergeser bensin non-subsidi ini, mereka bergeser ke bensin non-subsidi yang dimiliki oleh Pertamina dan juga bergeser ke swasta. Ya. Nah, pergeseran ini memang ada peningkatan. Ya, ada satu daerah yang hampir sampai 10% pergeseran. Oke. Ada yang ya cuman 2-3% tergantung lokasinya. Cuman nggak ada pilihan. Kalau di luar Pulau Jawa itu nggak ada pilihan, hanya Pertamina. Ya. Karena Tapi yang kalau asing-asing tuh nggak ya, ada. kalau yang swasta itu hanya ada di sekitar Pulau Jawa. Ya, betul. Ada AKR, ada BP, ada Shell, ada Vivo. Tapi dengan populasi puluhan juta. Ya, populasi yang gede. Tapi kalau dibicara market keseluruhan tahun 2024 itu hanya 4,5% dari seluruh market Oke. yang dimiliki oleh swasta. Oke. Ya, pada saat tahun 2024 itu mereka meminta izin ke pemerintah untuk mengekspor, karena si swasta ini kan import barangnya, maaf. Ya. Import barangnya, di blending di tempat mereka, mendapatkan kualitas mereka, standarisasi mereka dengan menggunakan aditif dan segala macam, baru dijual. Nah, yang terjadi, mereka memohon ke pemerintah untuk import 100%. Pemerintah melihat pergeseran ini. Oke, ada peningkatan. Iya. Ada peningkatan pengguna bahan baku non subsidi. Non-subsidi. Bahan bakar non subsidi. Iya, bahan bakar non-subsidi. Di tahun 2024. Di 2024 ke 2025. Ya. Dengan prognosa tahun 2024 Ya. akan kelihatan di 2025 akan meningkat. Oke, si perusahaan swasta ini memohon untuk Impor. kuota impor di tahun 2025. 2025 dan ditambahi jumlahnya. Nah, 100% yang mereka impor, ya kan, yang mereka usulkan, pemerintah menambahkan 10%. Oke. Dikasih spare lah ya. Dikasih bantalan 10% Ya. untuk mereka jualan. Dikasihkan untuk 2025. Itu kuota untuk 1 tahun berarti. 1 tahun. Oke. Nah, pada saat dikatakan 1 tahun, itu kan startnya kita hitungnya mulai dari Januari itu, Kang. Tuh. Tahu-tahu di Februari ada gejolak. Ya, Gejolak yang berita mengenai oplosan itu, Kang. berita Riza Khalid. Ya, bicara itu ada dengan oplosan oplosan segala macam. BBM-nya ya. Nah, kepercayaan pemerintah, karena konotasi tadi kata-kata oplos, Kang. Jadi Negatif. percaya ya. Kepercayaan itu berpindah. Ya, masyarakat lebih memilih yang swasta yang Betul. dipikirnya aman. Ngapain beli yang Pertamina meskipun beli Pertamax gitu ya. Iya. Dan itu Pertamaxnya oplosan gitu kan. Iya, makanya itu kan jadi masalah bicara perkataan oplosan ini yang jadi apa? Yang menyebabkan bola es itu kan, Ya, terus gelinding kan. Dan itu menyebabkan orang lari ke perusahaan Swasta. swasta. Sehingga habis kuotanya. Habis. Nah, karena kondisi seperti itu, di bulan Juni mereka itu sudah memprediksi Oke. si swasta ini Agustus kita kehabisan, tidak bisa jualan. Mereka datang ke pemerintah bulan Juni, kirim surat dan hadir minta untuk penambahan kuota selama 3-4 bulan ke depan setelah Agustus. Oke, sampai akhir tahun Sampai ya. akhir tahun.
Respon dari pemerintah agak terlambat, baru direspon di bulan Agustus. Begitu sudah mulai kewalahan barang-barang kosong, Kang. Yang rugi masyarakat dong. Ya, merugi masyarakat, kewalahan, terus dibilang oleh pemerintah, ya sudah beli produknya, base fuelnya Pertamina. Oh, pemerintah nggak mau ngasih kuota impor. Kuota impor, silakan kamu beli Pak sama. Bahlil nggak Ya. mau ngasih kuota impor. Ya, saya bisa dibilang SDM lah dulu ya, SDM. Ya Pak Bahlil kan. Ya. Kenapa dia nggak mau ngasih kuota impor? Sampai sekarang saya belum dapat jawabannya nih yang pasti, Kang. Tapi yang jelas mereka mengarahkan untuk membeli BBM ini ke base fuel ini ke Pertamina. Oke, nggak mau dong mereka. Ya, sekarang Karena ada kalau standarnya sekarang kan mereka. pertama mereka punya standar base fuelnya seperti apa. Nah, ini Pertamina base fuelnya ada ada etanolnya. Bukan jelek ini ada etanol. Oh, sekarang digoreng lagi tuh etanol ya. Ya, bukan jelek. Etanol ini memang kita kan punya biofuel, Kang. Ini menggunakan etanol. Betul. Nah, biofuel ini menggunakan etanol ini bagus untuk mengurangi juga kita karbon kan, Kang. Ya. Nah, biofuel ini diproduksi oleh Pertamina dengan base oil yang dia beli juga dari luar, itu menggunakan ada unsur etanolnya. Nah, ini yang mereka sebetulnya tidak sesuai dengan standarnya si swasta. Bukan jelek, Kang, ini. Oke. Tapi standarnya mereka tidak menggunakan etanol. Oke. Mereka harus berbuat lain lagi, berbuat sesuatu lagi, menambahkan sesuatu lagi yang bukan standarisasi mereka kalau menggunakan ini. Oke. Nah, yang tidak cocok ini adalah yang paling ketara adalah Shell. Oke, Shell nggak mau. Shell nggak mau. Dan AKR dan BP, Vivo ini mereka masih bernegosiasi waktu kemarin itu, waktu awal-awal Agustus September. Yang akhirnya yang saya dengar kira-kira seminggu lalu mereka sudah mulai beli. Ke AKR Pertamina. BP sudah beli Pertamina. Oke. Sudah menyandar kapalnya untuk kebutuhan 1 bulan. 100.000 barrel kalau saya tidak salah. Dari Pertamina. Dari Pertamina. Ini info yang saya dapat dari Pertamina, mereka sudah membeli. Bisa Jadi emang. sudah clear gitu. Tapi pasar swasta terbesar adalah Shell. Ya, Di antara mereka. Ya, mereka pemain baru lah ya. Nah, ini hari ini Shell belum. Jadi sampai hari ini Shell masih kosong. Pangsa pasar di 2024 itu tadi saya bilang itu cuma 4,5%. Tapi di 2025 ada peningkatan. Oke. Naik sekitar 1,5%. Jadi menjadi 6%. Tapi kan hanya di Pulau Jawa, Kang. Swasta itu ada di Pulau Jawa. Sebetulnya kenaikan itu tidak terlalu signifikan gitu loh, Kang. Oke. Asal pemerintah bisa menjaga aja untuk tidak melebar. Pasar Pertamina 90% kok. Bebas. Kuat dia. Dan tidak merugikan. Jadi ngapain sekarang Nahan-nahan. iya pemerintah menahan kepada masyarakat untuk mengimpor lagi si swasta ya kan. Urusan cuman untuk 3-4 bulan ke depan. Setelah itu mereka mulai lagi dengan kuota baru. Ya kan, Kang? Masyarakat tidak dapat BBM dari swasta. Kosong. Nah, sementara sekarang mereka suruh belinya ke Pertamina. Lah orang dagang masa nggak mau untung, Mas? Gitu kan? Iya, kalau dari Pertamina mungkin ada proses lagi. Dari Pertamina dia beli Ada dari biaya Pertamina. lagi kan? Ada biaya lagi. Ada biaya lagi peningkatan. Akhirnya jual ke swastanya Ya, naik. lebih, Swasta jual ke masyarakat bisa naik. Kalau ini naik, Kang, yang dirugikan siapa? Ya masyarakat lagi. Ya, ngikutin kan harga itu. Iya, ngapain gitu? Balik aja ke asal. Hanya 3 bulan kok. Itu yang saran kita kemarin ke pemerintah. Ya, saya tidak tahu langkah berikutnya apa. Kita juga belum ketemu lagi dengan pemerintah membahas ini. Tapi ini kan sebetulnya ngapain bikin pusing gitu ya? Bikin pusing ngasih Pertamina kerjaan baru. Iya. Suplai ke swasta gitu kan. Iya. Lagian mekanisme pasar kan berlaku dalam Iya. hal ini gitu ya. Ketika demand ke Shell taruhlah itu bertambah tinggi dengan harga pasti bakal naik. Iya. Masyarakat yang dirugikan. Betul. Nah, ini satu runtunan cerita ini, Kang, yang masalah pom bensin swasta.
Nah sekarang kita masuk ke konsep yang baru-baru ini kita lagi rame ini Kang. Ya. Yang pembensin menjual bensin katanya oplosan. Ya, yang di Jawa Timur itu. Jawa Timur. Nah poinnya adalah Bener nggak itu sih? jadi ya kita memang harus dikejar sampai ke ujung. Oplos ini konotasinya oplos yang negatif kan Kang? Ya. Karena BBM ini bercampur sesuatu yang membuat kendaraan rusak. Betul. Nah kendaraan rusak ini karena apa? Nah ini kan harus diperiksa. Kalau BBM yang keluar dari Pertamina, saya menggaransi bahwasanya ya ini sudah ada QC-nya kan. Ini bukan, udah ada quality control-nya lah keluar dari sini. Oke. Jadi Akang ya selaku controlling ya, pengawas di DPR RI menjamin kalau kualitas BBM Pertamina itu masih oke, nggak ada masalah. Masih oke, nggak ada masalah. Keluar dari kilang, Ya. masuk ke depo, Ya. blending, Blending. keluar dari blending itu masih quality-nya masih bagus tuh Oke. Kang. Itu selalu mereka melakukan QC yang saya tahu. Masuk ke pom. Tangki pom. Tangki dulu. Tangki. Tangki ini bisa menggunakan kapal, Ya. baru pakai mobil tangki, baru masuk ke Pom. jadi menggunakan kapal masuk depo, depo lagi, depo keluar ke tangki lagi, Ya. tangki lagi baru ke SPBU. Nah ini perjalanan ini yang saya bilang harus juga dikontrol dan mereka kontrol Kang. Setiap tangki keluar itu dicek kualitas dari BBM itu, saya yakin sekali Pertamina mengontrol. Nah ini sekarang begitu masif kepada SPBU. Itu mereka melakukan checking juga. Nah yang melakukan checking ini siapa? Nah ini perlu di apa namanya? Ada QC-nya kan? Harus ada QC-nya. Masuk ke dalam tangki apa? 300.000 kiloliter di SPBU itu bagaimana? Ya, masa dicampur air di tangki gitu. Nah, kecampur air di tangki. Di tangki pom. Iya, di tangki pom terus didatengin katanya dicek udah bersih kok BBM dan kalau memang itu benar dia mencampur, tidak mungkin dia bisa semudah itu membersihkan tangki itu dari air itu tadi Kang. Dengan mudah. Ya nggak mudah lah ya. Iya. Karena ini Kalau dari air atau apapun yang dicampurkan. Nggak mudah. Nah, ini ada proses. Nah itu harus diperiksa terus sampai ke ujung. Dan masyarakat ini juga harus jeli gitu. Ini pom bensin mana ini? Pertamina tanggung jawabnya itu kan sampai dengan outlet. Dan outlet ini kan juga bukan purely Pertamina Kang. Kalau nggak salah cuma hanya berapa ratus yang milik Pertamina pure. Yang Pertamina, yang lainnya Pertamina bekerja sama dengan swasta. Yang memiliki pemilik SPBU tadi Kang. Iya. Kebanyakan kan. Iya. Nah ini yang harus betul-betul. Saya kemarin ketemu dengan Pertamina pada masalahnya. Pas masalah ini keluar, saya ketemu dengan Pertamina dan saya minta Pertamina untuk tolong QC-nya sampai di ujung. Jangan masyarakat dirugikan. Nah hari ini kan kita lihat yang kejadiannya di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Berarti kan jalur Jawa Timur harus diperiksa. Ya, dari mulai sumber BBM dari mana, deponya, tangkinya, arahnya kemana? Kediri. Nah, jalur Kedirinya bagaimana? Ini diperiksa lagi kan. Karena sekarang kalau misalnya dari kualitas dari pusatnya, dari produksinya jelek, ya kan? Ini seluruh Indonesia akan kena, benar nggak? Betul. Ini yang kena cuma Jawa Timur. Kalau memang benar itu adanya seperti itu, jadi memang betul-betul harus diperiksa benar. Dan kemarin waktu di Kediri yang pom bensin yang ada pemeriksaan saya baca di media ada dilakukan tes di sana ternyata tidak ditemukan. Oke, di mobilnya dulu yang paling ujung. Di pom bensinnya diperiksa. Di pom bensinnya aman. Iya aman. Nah ini kadang kita ke ujung. Mobilnya dikejar nggak? Nah ini saya nggak tahu. Ini sekarang kan udah ada laporan-laporan nih Kang. Ini saya belum tahu nih selanjutnya seperti apa. Tapi betul-betul Pertamina saya minta tetap harus bertanggung jawab tentang kejadian ini kan. Ya. Kalau mobilnya diperiksa banyak air, jangan-jangan jarang dikuras itu tangki bensinnya. kan ada kemarin kejar betul kemarin ada mobil yang waktu itu mobil yang mogok karena BBM katanya kan. Begitu dikejar ternyata mobilnya yang bermasalah. Iya.
gitu karena kan. jarang dikuras. Ya, terus nah ini juga kita kan harus lihat motor gitu. Jadi saya tidak mau mengandai-andai Kang, tapi kita harus betul-betul mencari titik masalahnya ada di mana. Tercampur bensin itu ada di mana? Apakah di mobilnya, apa di SPBU-nya, atau di eceran? Ya. Kita nggak tahu. Dan Pertamina tidak bertanggung jawab kalau sampai udah di eceran, Kang. Ya, yang pakai botol itu ya. Botol itu kita nggak bertanggung jawab di situ. Ya. Itu kira-kira Kang penjelasan yang. Oke, berawal dari kasus Sri Jahalid meledak, negara dirugikan triliunan gitu ya. Dan narasinya itu kira-kira bahwa dia melakukan oplosan, ya di Merak katanya ya. Depo atau apa itu? Itu depo Kang. Ternyata penjelasan Pak Kang Doni tadi bahwa bukan oplos, itu blending, dan definisinya tentu berbeda antara oplos dan blending. Tapi masyarakat sudah kemakan isu dan sangat masif sekali sehingga distrust terhadap Pertamina. Lantas wajar kalau masyarakat distrust karena dia konsumen gitu ya. Dia tentu pengen barang yang lebih aman. Karena barang BBM dari Pertamina ini dianggap tidak aman, dia lari ke swasta. Nah, ketika lari ke swasta, kuota swasta habis. Lantas, ketika kehabisan kuota, menterinya mungkin gitu ya, saya nggak tahu nih, menterinya mengarahkan untuk swasta itu membeli ke Pertamina gitu kan. Tidak mau ngasih kuota impor untuk 3-4 bulan di akhir tahun ini. Itu problemnya. Tapi masyarakat ini sangat terbatas, Kang. Jadi dari penjelasan Akang itu, Akang menjamin kalau BBM Pertamina ini kualitasnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu kita makan seperti saya jelas tadi. Ya. Dari kilang itu pasti tidak ada masalah. Ya. Dengan urunan perjalanannya ini harus diperiksa lagi. Ya. Kalau dari produksinya saya yakin itu tidak bermasalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah dari produksinya karena mereka memiliki QC. Tidak mungkin mereka bermain sesuatu yang akan merugikan masyarakat, Kang. Yang hancur juga Pertamina sendiri nantinya, Kang. Iya. Tapi kalau kesininya ini yang bahaya. Ya. Ini betul-betul ke arah supply-nya ke masyarakat. Nah ini yang harus betul-betul dijaga. Gitu. Oke, ada case dan itu case-nya tidak merata di seluruh daerah, hanya terjadi di Jawa Timur. Iya. Aduan bahwa SPBU ya melakukan penjualan BBM yang tanda kutip dioplos itu, gitu, yang menurunkan kualitas. Lalu tentu yang diuntungkan dengan kondisi ini siapa? Kita nggak bisa nyebut siapa yang diuntungkan, Kang. Karena yang jelas yang dirugikan banyak, Kang. Oke, aku nanya yang dirugikan tuh. Dengan narasi BBM oplosan ini, masyarakat dirugikan dong, ya kan? Pertamina dirugikan. Siapa lagi yang dirugikan? Ya, Pertamina dirugikan dari sisi tidak kepercayaan publik terhadap Pertamina. Ya, distrust itu. Distrust. Kemudian kalau pemerintah juga terbawa kan, ini pemerintah tidak fokus dengan ini. Kepercayaan terhadap pemerintah juga kan sama aja, Kang. Distrust juga kan. Oke. Jadi kalau yang diuntungkan, saya belum melihat siapa yang diuntungkan. Kalau perusahaan swasta jelas diuntungkan lah. Oh ya. Kalau diuntungkan tahun. Kalau diuntungkan, maksud saya tadi dari cerita ini. Dari sisi bisnis kan, dari cerita oplos. Ya. Ini tidak ada yang diuntungkan. Oke. Tapi kalau di sisi bisnis, swasta sudah diuntungkan. Karena apa? Coba lihat aja, mereka mereka mentargetkan impor selama 12 bulan. Diminta 100% kan berarti mereka udah ketahuan, udah ada untung, Kang. Ya. Udah untung di situ dia. Untuk 12 bulan. Terus tahu-tahu dia 7 bulan, terus ditambah bantalan 10%. Ya kan? Jadi udah 110% berarti untungnya juga nambah lagi nih, Kang. Ya. 10%. Kemudian
dia di dalam waktu 8 bulan sudah selesai. Ya, udah habis. Udah habis. Udah untung Barang dong, untung 8 sudah bulan. full semua dia. Ya, Cost of money nggak ada ya, untuk 4 bulan ke depan. Ya Ya. kan? Kalau dibilang rugi, dia nggak rugi, dia untung. Pertama, sampai ada cerita mereka mau melay-off pegawai apa segala macam. Kalau nggak, Wah, itu jadi perhatian nggak sih? ya makanya kalau dibilang layoff apa urusannya mereka mau layoff pegawai? Mereka udah hitung gaji 12 bulan kan? Gaji 12 bulan, udah dikambalan 10%. Iya, harusnya kan? naik gaji, Iya. bukan layoff. Yang jadi permasalahan buat mereka adalah apa? Mereka tetap digaji tapi tidak digawe. Gitu Iya, kan? iya. Karena udah selesai gitu. Udah selesai. Iya. Target 12 bulan selesai dalam jangka waktu 8 bulan kan Betul. hebat. Betul. Berarti pihak swasta yang diuntungkan Ya. dengan narasi oplosan ini. Pertanyaan saya balik lagi, kenapa pemerintah sebagai regulator akan tentu mengawasi? Kenapa mempersulit kuota impor ini? Saya Dari sisi bisnis, Akang tadi bilang Pertamina nggak bakalan rugi, orang punya pasar 90% kok, Iya. kalaupun nambah 10% gitu ya. benar. Apalagi faktanya sekarang 4,5% tahun Iya, kemarin. iya. Saya terus terang belum dapat clue-nya apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM ya. Karena saya melihat dari urunannya ini ngapain sih dipersulit gitu loh. Tidak ada kerugian di pemerintah ini dalam kesulitan ini. Ya. Bicara cuma 3-4 bulan, which is malah mengerucut, malahan sekarang sudah tinggal 2 bulan terakhir kan. Dan proses itu tidak sebentar. Paling lama proses untuk mau import ini memakan waktu 1 bulan kan. Prosesnya aja. Kalau saya bilang sekarang Shell udah nggak bisa dagang tahun ini. Sekarang udah November. Katakanlah sudah dia sekarang diketuknya, dia baru datang tuh baru deal Barang barang tuh itu nggak bakalan untuk habis. Desember. Iya. Desember juga nggak bisa di awal karena kan prosesnya ya kalau mereka menjalankan dengan secara paralel. Proses izin ini kan kemana-mana dulu kan. Bisa sebulan juga. Rumit ya, Rumit. Indonesia, Republik. Iya. Itulah yang memang jadi dari dulu itu kan selalu, waduh proses itu terlalu bertele-tele gitu Kang ya. Tapi yang terjadi sekarang ya balik lagi dengan situasi ini masyarakat dirugikan kan. Iya. Keberadaan BBM sendiri, kemudian kalau dipaksakan beli di Pertamina pasti marginnya juga akan bertambah, harga jual akan naik. Saya lebih melihat janganlah rakyat yang dikorbanin. Oke. Ini Nggak usah dipersulit lah, urusan impor kan betul, masyarakat butuh. ya. Jadi jangan masyarakat lagi yang menjadi korban. Ya nanti harganya kan Akan naik. Pertama sulit mendapatkan BBM, yang kedua naik. Tapi kalau dibilang sekarang BBM ini kalau sulit mendapatkan BBM enggak lah. enggak, sekarang ini kan ya yang sulit itu si 10% tadi kan. Iya. Dan dia bisa balik beli di Pertamina. Tapi waktu dia balik ini dikondisikan lagi dengan tidak percayanya dengan produk Pertamina kan. Nah ini nih bola liar nih kemana-mana nih lari ya. Kalau aku sih Given ya, karena nggak ada Shell. Jadi udah takdir. terima aja Jadi kalau Pertamina. saya bilang udah pemerintah ngapain untuk mempersulit ini, bantulah swasta ini untuk bisa import. Ya kalau saya lihat tinggal sebulan lagi lah dia bisa jualannya, sudah nggak apa-apa biar masyarakat juga terobati, BBM-nya ada, gitu kan? Nggak usah dipersulit deh. Ya. Silakan Pertamina jalan sendiri. Ketika Pertamina juga dipersulit ini, jadinya keurusan yang lain-lain, urusan tenaga kerja lah, bahwa Shell itu karyawannya terancam dan nantinya akan digoreng kan? pecat. Ini akan digoreng terus. Dan itu yang jadi kemana-mana kan? Iya, Yang rugilah pemerintah betul. dengan visi misinya sekarang yang pengen sekian juta angkatan kerja ya, Iya. malah dipersulit.
Akang melihat tanda-tanda permainan nggak di sini? Mungkin saja, bukan tidak mungkin nih. Jujur Kang. Mungkin saja ada permainan di dalam kota import bisa Kang. Permainan di izin, Permainan di izin bisa. jual beli izin. Ya, bisa saja. Kenapa tidak? Katanya sekarang yang nanti 3 bulan sekali, tidak setahun Ya, justru sekali. itu kemarin kan. Kalau Kenapa nggak seminggu sekali izinnya keluar? Atau unggal poe gitu ya, Iya, iya. setiap 1 hari izin keluar. Ya, itu juga. Kenapa? Ya, kita coba. Karena kemarin saya dengar kan kita bicara satu tahun kita minta izin importnya. Misalnya swasta izin importnya tiap 1 tahun. Tahu-tahu pemerintah katanya mau merubah dengan 3 bulan. Ngapain? Gitu? Kok 3 bulan? Makanya kita jangan 3 bulan deh, 6 bulan deh misalnya gitu kan, udah. Oke. Tapi Untung ngapain nggak setiap juga? minggu. Kan nambah kerja aja Kang gitu Kang. Ya ngapain kan? Iya, nambah kerja yang sebetulnya jujur aja nggak ada untungnya Iya, iya. buat negara, nggak ada untungnya. Kasih kuota 200% dari kemarin. Dengan dia juga. beli tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, ya kan? Apa sih benefitnya buat pemerintah? Apa sih benefitnya buat masyarakat? Nggak ada, itu kan urusan regulator kan. Iya makanya. Itu Patut jelas. dicurigai kalau di sini ada permainan. Kalau menurut saya, Iya. ya ngapain besok kasih aja 200% dari kemarin kan? 1 tahun. Asal kita bisa kontrol jualannya mereka, yang paling penting itu kan kontrol. Oke, kita naikin. Nanti kalau misalnya kontrol mereka kan mau menambah, kalau kontrol kan bukan cuma mereka, yang Pertamina juga harus dikontrol. betul kan? betul. Karena kan sekarang ini kan ini swasta. Dan tadi saya bilang 4,5% naik 1,5% jadi 6% ya. Even 10% dia punya market buat saya ya, saya pikir 10%. Dia tidak ada merugikan negara kok. Kang. Dan marketnya hanya di Pulau Jawa hari ini. Oke, terima kasih Kang Doni. Terima kasih Kang. Baraya sekalian, masyarakat yang menyimak obrolan ini, bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan kualitas BBM yang dihasilkan oleh Pertamina. Jangan mudah tergoreng dengan isu-isu yang tidak perlu kita dengarkan gitu ya. Selagi pemerintah mau menjamin Ya, kalau BBM yang dibeli yang ada di tengah-tengah kita itu kualitasnya tidak menurun dan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang sudah ditentukan. Tentu masyarakat pun harus bersikap kritis, gitu ya. Dan pilihan untuk ke swasta dan lain sebagainya, masyarakat mungkin hanya berharap regulator ini tidak mempersulit kebutuhan mereka, jangan merugikan masyarakat lah. ya. Karena dengan peristiwa seperti ini ada ancaman kenaikan harga dan lain sebagainya, dan itu bisa merugikan masyarakat secara luas. Terima kasih Kang Doni atas obrolannya. Kita akan bincang lagi dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.